lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahmi lagi. Semoga Allah ridho sama silaturahmi ini, dan mudah-mudahan kita terus dapat istiqomah sampai nanti kita semua wafat berpulang ke pangkuan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Kali ini alhamdulillah kami tidak sendirian, kami ditemani oleh Mas Haji Irham, Masya Allah tabarakallah, yang nanti mungkin kita akan tanya jawab dengan beliau mungkin insya Allah. Hari ini kita mau tadabbur Quran dulu. Al-Quran surah Al-Baqarah, Quran surah Ibrahim, surah 14 Ibrahim, ayat yang ke-30. Surah Ibrahim teman-teman, ayatnya ayat yang ke-24. Ayat ke-24. Tulis di kolom komentar ya sahabat, mungkin nanti bisa kami sematkan di Ibrahim ayat 24. Surah Ibrahim ayat ke-24. Ini yang lagi kita bahas adalah seayat yang bicara tentang the power of word. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukula kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ibrahim ayat 24 ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik yang kamu ucapkan seperti pohon yang baik, akarnya kuat menghujam ke dalam tanah, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha, dia menghasilkan buah pada setiap waktu, bi'idni rabbiha, dengan seizin Allah. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka yatadakkarun, mau mengambil pelajaran. Ibu Firni Ismail, selamat datang, barakallahu fikum. Ibu Rusdiana, Ibu Rahmat Tarafa, Ibu Florenzia Melodia, selamat datang. Semoga Allah mudahkan, muliakan, memberkahi semua hadirin jamaah sekalian. Kita lagi mau bahas ayat ini nih sahabat. Ayat ini ayat yang bicara tentang kekuatan kata-kata, kalimat. Kalau mungkin sekarang bisa kita analogikan di dunia sosial media itu kekuatan ini Pak Haji, kekuatan postingan. Masya Allah, kekuatan postingan, uploadan yang baik. Itu perumpamaannya Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan seperti pohon yang baik, akarnya menghujam ke dalam tanah begitu kuatnya sebagai pondasi, lalu batangnya tinggi menjulang kokoh menuju langit, lalu daunnya rimbun, kemudian berbunga, terus berbuah. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, yang buahnya selalu bisa dihasilkan. Tu'ti ukulaha kulla hinin, setiap waktu, setiap saat. Teman-teman yang dirahmati Allah, tulis di kolom komentar, ayat ini adalah ajakan untuk posting kebaikan. Karena Allah memperumpamakan satu postingan, ini kalau kita analogikan kan bicaranya, apakah kamu tidak memperhatikan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik yang kalian ucapkan? Nah, kalau sekarang ucapan baik itu kan adalah ucapan yang kita post di sosmed. Entah TikTok, entah YouTube,
atau tentang apa gitu ya, uploadan kita Pak Ji. Itu termasuk tuh salah satunya. Tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idni rabbiha, yang setiap sekali posting Allah izinkan kita semua insya Allah akan bisa mengambil kebaikan. Jadi perumpamaannya di ayat Ibrahim ayat yang ke-24, perumpamaan kalau kita ngucap yang baik, posting yang baik, duduk di tempat-tempat kebaikan, itu perumpamaannya seperti pohon, akarnya menghujam dalam tanah. Kita bahas dulu akarnya. Kenapa perumpamaan kalimat yang baik itu seperti akar yang baik? Di satu sisi, akar yang baik itu kata para ulama adalah yang menopang batang ini akan kokoh menjulang. Tulis di kolom komentar teman-teman, akar yang menopang batang kokoh menjulang adalah akar yang menopang batang pohon kokoh menjulang. Tulis di kolom komentar ya sahabat, di caps lock, di caps lock kalau bisa. Adalah akar yang menopang batang pohon itu kokoh menjulang. Masya Allah, tabarakallah. Karena setiap kata-kata yang mau diucap, dia harus punya akar yang kuat. Akar yang menopang batang pohon kokoh menjulang. Karena kalau akarnya itu kuat, pondasinya itu hebat, mau dibangun bangunan setinggi apapun di atasnya, dia nggak akan goyang. Karena dia punya akar yang kuat, karena dia punya pondasi yang hebat. Dan pondasi itu nggak kelihatan sahabat. Jadi kalau kita punya pondasi yang kuat, mau berapapun banyaknya atas kita atau lantai bangunan yang kita bangun, asalkan pondasinya kuat memadai, dia akan siap menopang. Tapi sebaliknya, pondasi yang rapuh, pondasi yang lemah, akarnya ini nggak kuat, nanti batangnya pasti nggak kokoh menjulang, lama-lama rapuh, mati, binasa dia. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabit. Asluha sabit. Apa asluha sabit? Sumbernya, asalnya, akarnya, pondasinya sabit, kokoh. Pondasi itu penentu sahabat. Dan dia nggak kelihatan loh. Dia nggak kelihatan. Kalau teman-teman sekarang melihat ada pondasi yang kelihatan, ini pondasi yang kelihatan ini diragukan nih. Asluha sabit. Namanya pondasi itu nggak kelihatan. Pondasi kalau kelihatan justru malah diragukan. Justru pondasi yang kuat adalah pondasi yang nggak kelihatan. Sama kayak isi hati kita. Dia nggak kelihatan hubungan kita sama Allah. Dia nggak kelihatan gimana berbaik sangganya kita sama Allah. Dia nggak kelihatan. Tapi ini menunjukkan cahaya di dalam hati. Kalau ada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kuat melihat hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati kita, hati yang kuat. Nanti dia ditopang atau mampu menopang seberat apapun beban. Kalau dalam hidup, seberat apapun masalahnya, seberat apapun persoalan-persoalan dalam hidup kita. Ini sahabat tentang kata-kata yang baik. Ternyata kita harus punya kalimat baik yang nanti biasanya bismillahirrahmanirrahim kita pakai untuk menguatkan pondasi. Pondasi. Gimana cara nguatin pondasi? Itu kan yang jadi pertanyaan banyak orang. Gimana cara kita nguatkan pondasi? Ada 3 cara supaya kita punya pondasi yang kuat dalam akidah. Cara yang pertama, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Sabda Nabi, kalian banyak-banyak meminta kepada Allah ya. Banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah ya. Maka cara yang pertama, banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak meminta sama Allah, Allah yang akan memberi itu buat kita semua. Ya Allah, kuatkan iman hamba. Ya Allah, kelilingi hamba ya Allah dengan circle yang baik. Hadirkan teman-teman baik, kawan-kawan baik. Minta aja sama Allah supaya kuat. Ya Allah, mudahkan lisan ini terbimbing untuk memilih diksi-diksi yang baik. Ya Allah, mudahkan tangan ini untuk posting-posting yang baik. Itu cara yang pertama.
Cara yang kedua, gimana supaya punya pondasi yang kuat, akar yang kuat, pondasi yang kokoh? Cara yang kedua, ilmu. Perbanyak ilmu. Sahabat yang dirahmati Allah, Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i pernah mengatakan, Al-Imam Muhammad bin Idris, sehat kung, assalamualaikum, masya Allah. Yang kedua adalah memperbanyak ilmu, menuntut ilmu. Karena mau gak mau pondasi yang kuat, akidah yang kuat, akar yang kuat, dia harus punya dibersamai sama ilmu-ilmu yang hebat. Yarhamukallah, masya Allah. Ilmu-ilmu yang hebat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ini kalimatnya bagus, kalimatnya indah, kalimatnya luar biasa. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Mau dapat dunia harus dengan ilmu, mau dapat akhirat harus dengan ilmu, dan mau dua-duanya juga harus dengan ilmu. Yang ketiga, gimana cara supaya pondasi kita kuat? Yang pertama, mohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, dengan ilmu. Yang ketiga, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, watuluz zamanin, siap masa yang panjang. Gak cuma dalam sekali waktu, siap berjuang di masa yang panjang. Kan kata Imam Syafi'i itu kan, akhi lan tanalul ilma illa bisilatin as'un bika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadin wa tuluz zamanin. Siap berjuang pada masa yang panjang. Itu nomor 3, ditulis di kolom komentar ya sahabat. Siap berjuang pada masa yang panjang atau di masa yang panjang. Gak bisa sekali waktu sahabat kita ngaji, melembutkan hati itu gak bisa sekali waktu. Tapi pondasi ini kuat karena galinya lebih lama. Coba teman-teman lihat Burj Khalifa, teman-teman lihat bangunan-bangunan tinggi menjulang luar biasa di seluruh penjuru dunia. Biasanya masa pembuatan pondasinya cenderung lebih lama daripada masa kita ke atasnya. Atau kalaupun selisih dikit. Biasanya masa mempersiapkan pondasinya itu lebih lama. Maka nomor 3, harus siap berjuang pada masa yang panjang. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Siap berjuang pada masa yang panjang sahabat. Karena kita gak bisa sekali balikin telapak tangan, berilmu ya, balikin telapak tangan terus tiba-tiba berilmu gitu, gak bisa. Kita harus berjuang dalam masa yang panjang. Orang Jawa sering bilang wani perih, kudu wani perih. Kalau kata falsafah Jawa, harus berani siap berjuang, siap berkorban, siap bangun lebih pagi untuk sama-sama belajar, siap paket datanya tersedot untuk kajian, siap untuk menyiapkan catatan-catatan. Dicatat deh. Nggak usah lah Ustadz, saya mau udah hafal di sini. Enggak, lebih baik dicatat deh. Punya not deh sahabat. Nggak apa punya not. Karena yang tertulis lebih siap untuk abadi daripada yang terucap, karena yang terucap hanya akan menguap bersama angin. Banyak minta sama Allah, perbanyak ilmu, perdalam ilmu. Dan 3, siap berjuang pada masa yang panjang. Jangan maunya instan. Siap berproses, siap berjuang. Kita gak bisa kuat dalam sekali tempa. Menjadi kuat karena sudah berkali-kali ditempa. Nah ini cakep kayaknya, tulis di kolom komentar. Gak bisa dalam sekali tempa, tapi harus berkali-kali ditempa. Ditulis di kolom komentar di caps lock ya teman-teman. Caps lock aja gak apa-apa. Gak bisa hebat dalam sekali tempa, tapi harus berkali-kali ditempa. Gak bisa hebat dalam sekali tempa, tapi harus berkali-kali ditempa. Jadi masa perjuangan kita panjang. Ibarat tempaan, gak bisa sekali ditempa untuk jadikan sebuah samurai yang kuat, tajam, kokoh. Dia perlu berkali-kali ditempa.
Nggak bisa hebat dalam sekali tempaan, dia butuh berkali-kali, sahabat. Kalau kita ngelihat ada produk instan, sebenarnya itu nggak instan kok. Itu lihat mie aja bisa instan, tetap nggak instan kan? Yang katanya instan tetap butuh dibuka dulu dari packagingnya, panasin dulu kompornya, lalu kita masukin ke dalam air yang sudah mendidih. Berikutnya terus di tempat tuh maksudnya apa, Ustadz? Oh, ini saudara kita Malaysia, Ibu Syed of Nur, Mas Syed of Nur. Di tempat tuh apa, Ji? Di tempat. Ya, di tempat tuh diproses ya. Proses, betul. Kira-kira Kalau kalau besi besi itu itu di tempat, diasah gitu. diasah, diproses. Nggak bisa hebat dalam sekali tempat, tapi harus berkali-kali di tempat. Dipukul dulu bolak-balik, lalu dipanaskan lagi dengan hebatnya, dipukul lagi, dipanaskan lagi. Manusia asluha sabit, dipush, harus didorong dengan begitu kuat. Di tempat ujian, di tempat kesusahan, di tempat kesulitan. Dia naik hijet, oke. Naik KRL, ayo. Naik MRT, nggak masalah. Naik ojek, biasa. Tapi dia juga nggak kaget kalau harus naik business class, first class, naik helikopter pribadi. Karena mereka punya tempaan itu. Mereka makan nasi aking, nasi perak itu tahu ya. Nggak apa-apa, mereka nggak mengeluh. Makan singkong bakar, mereka oke, fine dengan hal itu. Tapi nanti disiapkan spaghetti, bolognese, laksanya, mereka juga biasa aja. Karena tempaan mereka tuh tempaan di semua tempat, oke. Asluha sabit, udah kuat. Karena akarnya kuat, satu lantai, oke. Dibebankan 10 lantai, oke, karena pondasinya kuat. Pondasi yang kuat berawal dari mengawali 3 hal tadi. Mohon pertolongan kepada Allah, perbanyak ilmu, salah satunya kajian kayak gini ya sahabat. Yang ketiga, siap pada masa yang panjang. Ayo, kita harus siap pada masa yang panjang. Ini kita lagi berproses nempak diri kita, maksain untuk bangun. Subuh enaknya tidur, tapi kita berusaha bangun untuk latih diri kita istiqomah. Yang istiqomah itu pasti butuh jam terbang. Ini teman-teman, mohon berkenan ditulis di kolom komentar ya sahabat, di caps lock juga. Siap? Istiqomah butuh pertolongan Allah. Istiqomah butuh jam terbang. Dan istiqomah yang membuat kita terbentur, lalu terbentuk. Istiqomah butuh pertolongan Allah, istiqomah butuh jam terbang, istiqomah yang membuat kita terbentur, lalu terbentuk. Istiqomah butuh pertolongan Allah, istiqomah butuh jam terbang, istiqomah yang membuat kita nanti terbentur, terbentuk. Jam terbang gak bohong. Jam terbang itu gak bohong sahabat. Jam terbang gak bohong. Pilot dengan menerbangkan perdana pesawat terbang dengan pilot yang sudah punya 1000 jam terbang, beda. Kita masak rendang, masakan perdana, sama kita masak rendang setelah 1000 kali memasak rendang, gak sama. Asluha sabitu wa far'uha fis sama. Asluha sabit, kalau akarnya kokoh. Far'uha fis sama, dahan batangnya itu siap menjulang ke langit karena dia punya pondasi yang kokoh. Begitupun manusia. Dibenturkan oleh masalah, datang ujian yang menerpa kehidupan, lalu itulah yang membuat bentukan dirinya mendewasa, menguat. Hidupnya penuh dengan baik sangka sama Allah. Itu tuh yang nopang hadirin. Asluha sabit. Jadi kita harus lebih fokus dulu memperbaiki akar kita, pondasi kita, hatinya kita, kuatnya iman diperbaiki.
Menguatkan iman itu 3 tadi. Proses panjang, mohon pertolongan kepada Allah, siapkan ilmu yang gak berhenti di ilmu, tapi ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Proses berbanding lurus dengan hasil. Masya Allah, makasih Ibu Firni Ismail, barakallahu fikum. Proses selalu berbanding lurus dengan hasil. Itu untayan kalimat hikmah dari beliau. Coba teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjut ke ayat ini. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Kalau kita ngucap yang baik, dia akan menjelma ibarat pohon yang akarnya kokoh, dahannya tinggi menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idni rabbiha, yang dia kapanpun siap memberikan buah. Coba bayangin sahabat, cuma gara-gara satu kalimat yang tadi sahabat tulis, siap berproses dengan proses yang panjang. Atau yang tadi Ibu Firni Ismail tulis, jazakumullah khairan, Ibu sudah berkenan dengan segala kerendahan hati beliau, bahwa proses akan membawa dampak hasil, atau proses itu berbanding lurus sama hasil. Ternyata kita hari ini tuh bukan sekedar kita di hari ini aja, tapi itu proses panjang. Dulu tahun 2011 kita ngapain, 2012 kita ngapain, 13, 14, 15, 16, 17, bahkan bukan dari 2011 mungkin, bahkan dari tahun 2000, atau bahkan sejak kita lahir. Orang tua kita gimana, ya nggak serta-merta kalau berarti hari ini kitanya begini, oh berarti kesalahan orang tua saya dong. Enggak, tentu enggak ya. Maksudnya beliau ada andilnya pasti. Tapi kalau ada yang kekeliruan dari kita, ya jangan salahin orang tua kita dong. Tapi lihat ke diri kita sendiri. Dan menjaga hati dalam proses itu tidak mudah. Nah ini dia sahabat yang perlu kita note bareng-bareng, termasuk buat kita yang berbicara. Menjaga istiqomah tidak mudah, karena yang mudah namanya istirahat. Istiqomah tuh gak mudah sahabat. Ayo akarnya diperkuat lagi yuk. Yuk pondasinya diperdalam lagi yuk. Kita itu kan orang gak ngelihat kita berubah, orang ngelihat kita sama aja, tapi kita tuh berubah 1% per hari. 1%, 1%, 1%. Kalau kita rutin selama setahun, kita sudah berubah 365% dari diri kita yang sebelumnya. Dan ini kan gak kelihatan. Kalau teman-teman melihat perubahan diri kan gak kelihatan. Kalau kita bangun, oke. Misalkan kayak mohon izin, ini di sebelah sana nih ada Istora Senayan, lalu sebelah sananya lagi ada GBK misalkan. Masya Allah, Haji Irham, boleh ditarik lagi hajiku? Bisa? Nyangkut. Misalkan di belakang ada GBK, misalnya ya. Ini Gelora Bung Karno ini, atau teman-teman itu ada di sini. Gelora Bung Karno itu kan nggak dibangun dalam semalam. Kalaupun dia dibangun, pasti butuh waktu yang panjang. Dan Gelora Bung Karno itu terbentuk bisa kelihatan. Kalau kita ngelihat Gelora Bung Karno, kita, oh Stadion Gelora Bung Karno ini GBK, kelihatan sahabat. Bangun fisik kelihatan, tapi kalau bangun manusia kan nggak terlihat. Misalnya kita bangun manusia kan nggak terlihat. Misalnya bangun manusia nggak terlihat itu, kita merubah habitnya seseorang dengan kata-kata yang sederhana. Mungkin teman-teman buat status itu nggak bisa kelihatan, tapi orangnya itu bisa merasakan, karena akar itu ada yang di dalam. Kalau manusia itu hatinya sebagai pondasinya. Kuat nggak hatinya sama Allah? Kuat nggak hatinya untuk menopang beban? Terus kita lanjutin ya sahabat. Asluha sabitu wa far'uha fis sama.
Maka mulai sekarang saya ngajak diri saya dan kita semua, yuk posting yang baik. Yuk tulis di dinding wall Facebook kita yang baik-baik. IG kita posting yang baik. VT TikTok, yuk buat VT-VT yang baik-baik. Karena sahabat, kadang menurut kita postingan kita tuh biasa aja. Atau yang nonton mungkin 1, 2. Menurut kita 5 yang nonton tuh udah banyak banget. Tapi ingat ya sahabat, boleh jadi dari 5 yang nonton postingan baik kita itu, ada 1 orang yang benar-benar berubah karena postingan sederhana itu. Maka jangan sekedar dilihat angka ya. Jangan sekedar dilihat angka. Duh, yang nonton saya cuma 10, yang nonton saya mah cuma 5. 10 orang coba bawa aja ke dalam ruangan. Banyak 10 orang. Pelan-pelan yuk, posting yang baik, posting yang manfaat. Nah, kenapa kok ada kalimat yuk posting yang baik-baik? Karena sekarang tulis ya, Ibrahim ayat 25 jawabannya. Ibrahim ayat 25 jawabannya. Kenapa kita posting yang baik-baik? Kenapa penting kita posting yang baik? Ibrahim 25 jawabannya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Karena postingan baik kita itu akan terus memberi buah sepanjang waktu setiap hari dengan izin Allah. Postingan udah lama banget kita posting, misalkan tahun 2021, zaman-zaman COVID gitu postingnya. Terus teman-teman kayak buat postingan, ya Allah, ajari aku ridho untuk menerima semua ketetapan takdirmu dan berikan kepadaku yang terbaik. Lalu ada seorang yang lewat gitu seliweran di video TikTok kita, terus kayak baca, ya Allah, bimbing kami, ajari kami untuk ridho menerima takdirmu ya Allah, karena kami tahu semua darimu adalah yang terbaik. Dia tuh kayak baca postingan kita di 2021, dia kayak pas banget. Apa pas banget sih? Saya selama ini masih bingung untuk ridho. Kenapa pas banget sih? Nah, pas beliau bilang pas banget, di situ teman-teman, di situ hidupnya berubah. Yang tadinya mau nyalahin keadaan, oh iya ya ridho aja lah. Yang tadinya mulai menyesali apa yang terjadi, lalu udah mulai mengatakan lalu beliau mulai mengatakan, enggak boleh buruk sangka, Allah pasti ngasih yang terbaik. Itu tuh buah dari kalimat yang baik. Maka teman-teman, terus posting yang baik-baik, karena kita gak pernah tahu postingan keberapa akan pas di hati orang yang nerima. Kita gak pernah tahu postingan kita yang mana yang mengubah hidupnya seorang hamba. Kita gak pernah tahu postingan mana yang membuat hidup seorang hamba menjadi berubah, lebih dekat pada Allah. Posting yang baik, upload yang baik, unggah yang baik-baik, repost yang baik-baik. Nanti manusia meninggalkan nama dan data. Gajah mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia sekarang mati meninggalkan nama, kemudian data. Data apa yang kita tinggalin di sosmed? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia, lalu kemudian dicek apa ya postingannya gitu. Misalkan setelah kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu ditanya, apa nih postingan terakhirnya? Masya Allah, postingan terakhirnya adalah postingan yang penuh manfaat. Masya Allah, kalimat baik,
buat kita bangkit. Kalimat baik membuat orang bisa berubah karenanya. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kalimat baik bisa merubah mindset jutaan kepala manusia. Jangan bosan posting yang baik, jangan bosan VT-nya baik, jangan bosan nge-share yang baik, nge-repost yang baik-baik, bagikan yang baik-baik, dan jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Kebaikan yang diucapkan tu'ti ukulaha, selalu berbuah sepanjang masa. Selalu memberi kebaikan setiap waktu. Biizni rabbiha, dengan seizin Allah. Postingan kita di 2021 bisa jadi itu jadi postingan yang ngubah hidup orang selama-lamanya. Postingan kita kemarin, minggu lalu, mungkin gara-gara itu orang berubah hidupnya selamanya. Atau bahkan teman-teman posting gak sengaja semalam, postingannya simple, ringan, sederhana. Sahabat, semoga Allah mudahkan kita bangun lebih pagi, lalu sholat subuh. Ternyata kalimat postingan kita, semoga Allah mudahkan kita bangun lebih pagi, lalu kemudian sholat subuh, merubah hidupnya orang yang tadinya bangunnya selalu kesiangan. Terus dia bilang dan berazam mulai hari itu, Bismillahirrahmanirrahim, saya mau sholat subuh. Dan sejak ngelihat postingan itu, dia gak pernah ketinggalan sholat subuh. Kayak apa pahala yang didapat? Nabi bersabda, sabda Nabi, man dalla alal khair kafa'ilihi. Kalau kita nunjukkan pada satu kebaikan, itu pahala jariyah buat kita semuanya. Jangan bosan jadi orang baik. Postingan kita yang sederhana itu membuat orang ini jadi bangun lebih pagi dan sholat subuh, dan hidupnya berubah untuk selamanya. Gara-gara postingan, semoga besok kita bangun lebih pagi dan besok kita sholat subuh ya, cuma gara-gara gitu doang. Dan teman-teman tahu, hari ini media sosial banyak jadi wasilah kita untuk sama-sama berubah, termasuk diri saya pribadi. Sosial media yang cukup banyak memberikan faidah pengetahuan buat kita. Sosial media yang kadang berseliweran, terus kita bilang, kenapa pas banget ya? Postingan ini tuh pas banget. Kenapa ya? Jangan dikira postingan itu lewat tanpa seizin Allah. Postingan yang lewat lalu kita bilang, kok pas banget ya? Itu sudah atas kehendak Allah. Allah yang atur. Allah yang atur postingan itu tiba-tiba lewat seliweran di beranda TikTok, IG. Itu postingan lewat. Kenapa pas banget sih? Pas kita bilang kayak gitu, itu Allah mau, hambaku ini aku spill jawaban atas apa yang sedang kamu alami. Ini loh. Teman-teman, terima kasih sudah membersamai. Intinya yuk, jangan bosan jadi orang baik. Begitu dulu teman-teman. Nah sekarang kita mau bacain tanya jawab. Yuk kita tanya jawab. Mas Haji. Ahlan Mas Haji. Iya. Siap. Ini ya. Ahlan. Maksudnya? Anda bacain. Boleh. Satu-satu. Boleh. Dia sebentar ya. Dari atas semuanya. Boleh. Oke. Assalamualaikum. Jawab satu, jawab baik. boleh Pak. Ini ada pertanyaan dari Wahyuning M. Definisi orang baik itu bagaimana Kak Ustadz? Apakah orang yang tidak berbuat salah? Masya Allah. Pertanyaannya keren banget. Orang baik itu gimana? Apakah orang yang gak pernah berbuat salah? Atau orang yang pernah salah tapi dia terus kemudian taubat, terus dia kemudian memperbaiki dirinya? Ternyata sahabat yang dirahmati Allah, orang baik itu Allah berfirman dalam Al-Quran, bukan cuma sekedar orang yang gak pernah berbuat salah. Karena Rasul bersabda, sabda Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Anak Adam itu banyak salahnya, tapi sebaik-baik anak Adam yang bersalah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi bukan cuma tentang ketika kita berbuat salah, tapi kita tahu itu salah, itu keliru, dan kita taubati kekeliruan kita itu, lalu kita perbaiki diri. Begitu ya sahabat. Dan ayo kita sama-sama perbaiki diri. Ahlan wa sahlan. Pertanyaan berikutnya nih Ustaz, ini agak menarik banget. Kebetulan tema yang kita bahas kemarin malam berdua. Jadi mungkin ini pertanyaan juga agak panjang dari Dira Fadlan Altaf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya bekerja di salah satu bank BUMN, sudah 18 tahun bekerja. Apakah gaji saya terima selama ini termasuk riba? Dan apakah penghasilan saya terima ini untuk saya berikan kepada keluarga saya halalkah? Pak Ustadz mohon petunjuk. Bagaimana ini dalam menyikapinya, ada saudara muslim kita yang seperti ini Ustadz? Jazakumullah khairan jazaa. Teman-teman yang dirahmati Allah, gimana agar supaya memahami kaidah riba? Kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap piutang yang diambil adanya manfaat, maka itu riba. Nah, transaksi ribawi itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-Baqarah 275. Jual beli itu halal ya, tapi kalau riba haram ya. Maka teman-teman, kalau ada yang bersinggungan dengan riba, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan untuk bisa menghindarinya ya sahabat. Dan mudah-mudahan nanti Allah beri ganti yang jauh lebih baik, dan janjinya Rasulullah memang demikian. Innaka lan tad'a syai'an lillah azza wa jalla badalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Kalau kita tinggalin sesuatu karena Allah pasti ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan untuk kita mendekat kepada kebaikan. Jadi kalau yang jadi pertanyaan bagaimana hukum yang tadi ditanyakan, karena Allah sudah mengucapkan wa harramar riba, itu hukumnya, maka kami hanya menyampaikan hukum Allah semata. Begitu ya sahabat, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Ya, ada pertanyaan lain Pak Ustadz. Ini mungkin dari TikTok. Ana mungkin mohon maaf afwan nggak bisa sebutin namanya, tapi pertanyaannya seperti ini. Ustadz, ibu saya mungkin atau orang tua saya itu nggak pernah sholat di akhir tuanya. Udah dengan cara lembut kita dakwahi, udah dengan cara ruqyah syariah kita hargai, itu bagaimana Ustadz? Mungkin ini pertanyaan juga nggak cuma bagi ke orang tua, apabila bagaimana kita punya istri atau punya suami yang juga tidak menunaikan kewajiban sholat, bagaimana itu caranya gitu? Dan sudah diruqyah. Sudah diruqyah, sudah di ini, dan ini kebetulan salah satu penanya ini saudara muslim kita adalah orang tuanya ya. Masya Jadi Allah. ya mungkin saya nggak bisa sebutkan namanya, tapi fadl Ustadz, bagaimana ini? Jazakumullah khairan jazaa. Gimana caranya agar supaya kalau ngelihat ada saudara muslim atau orang tua atau anak atau siapapun, beliau ini belum mau sholat padahal udah diruqyah dan segala macam. Nah, jawabannya Allah, Haji Irham, Allah menjawab dalam Al-Quran daripada surah Toha. Surah Toha itu surah ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Pertama, tetap harus jangan pernah bosan ngajak keluarga sholat. Jangan bosan. Terus ngajak keluarga sholat dan jangan bosan. Yang kedua, wastabir 'alaiha, dan bersabar atas hal itu. Dan memang kita harus sabar. Kalau emang kita ngajak keluarga, pertama mungkin ditolak, kedua mungkin ditolak, terus aja, jangan pernah bosan. Rasulullah bersabda, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tuh gak pernah bosan mau ngasih pahala kepada seorang hamba, tapi kadang hambanya lebih cepat bosan. Jadi jangan pernah bosan untuk ngajak untuk sholat, tetap aja ajak sholat. Walaupun udah diruqyah berkali-kali gak mau sholat, tetap aja ajak sholat. Terus yang kedua, hendaknya kita sabar. Ngajak orang dalam kebaikan harus sabar. Barakallahu fikum. Ustadz, terima kasih, syukron. Mungkin pertanyaan berikutnya, Ustadz, ini agak mungkin ke kita karena insya Allah sebentar lagi Idul Adha. Ada pertanyaan nih ya. Salah dari Ferry Rusmawan. Assalamualaikum Ustadz, bila kita diberangkatkan haji, bukankah berangkat haji itu untuk orang yang mampu gitu? Ini bagaimana hukum haji? Wah, ini beliau yang lebih berpengalaman ini soalan haji, Masya Allah, Haji Irham. Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, gimana hukumnya kalau kita diberangkatin haji sama orang tua? Tentu jawabannya boleh ya.
Begitu kan berarti apa gimana sih? Iya betul, boleh. Boleh. Orang tua mau berangkatin haji anaknya. Tapi kan kadang kalau anak juga dulu waktu muda itu kan juga ngerasa gini, Stat. Aduh, pantas nggak ya gitu. Jadi ini jamaah, maksudnya ya sedikit sharing aja. Alhamdulillah anak termasuk yang bukannya ria, termasuk yang telah melakukan haji di masa muda. Itu pun juga karena dorongan orang tua, Ustadz. Karena istilahnya akadnya itu istilahnya kita nemenin orang tua untuk berhaji. Jujur waktu ada panggilan haji dan bener-bener Ana dapat visa itu, Ana merasa mungkin kalau mampu, secara mampu gitu, tapi mampu dalam arti ya Allah akhlak saya tuh belum bener gitu. Maksudnya dalam arti Ana tuh dulu ya Allah pas lagi mau haji itu ya Allah akhlaknya masih jauh. Nah ini gimana menyikapinya? Apakah Ana harus haji gitu? Sedangkan kalau dibilang mampu nggak mampu ya belum. Mungkin karena orang tua. Kalau dibilang akhlaknya udah sempurna mendekati Pak Haji juga belum. Nah itu gimana sebaiknya? Apakah kita beribadah dulu aja atau langsung haji aja dulu, nanti kita jadi orang yang benar gitu? Itu fadl Ustaz, gimana? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ibadah butuh ilmu, termasuk haji. Haji butuh sama ilmu. Maka persiapkan diri dan pantaskan diri untuk kita jadi tamu-tamunya Allah. Pelajari ilmu, siapkan diri kita dengan ilmu, lalu terus kemudian matangkan kita dengan kajian-kajian yang berkaitan, bersinggungan dengan haji maupun umroh. Itu tuh yang nanti akan membuat kita itu lebih dekat kepada ilmu, sehingga nanti ketika kita berhaji, hajinya kita tuh haji dengan ilmu, bukan haji dengan sekedar ala kadarnya. Udah yang penting berangkat, yang penting nyampe, enggak, tapi ada ilmunya. Yang tanggal 8 hari tarwiyah harus ngapain, tanggal 9 ngapain, wukuf di Arafah itu ngapain aja. Dari zuhur sampai maghrib itu harus banyak berdoa sebagaimana Nabi SAW berdoa. Capek, tangan beliau satunya turun, satunya tetap terangkat, satunya turun, tetap terangkat. Saking pentingnya di hari Arafah. Bahkan Nabi sampai bersabda, Nabi mengatakan, sungguh hari Arafah ini hari terbaik untuk berdoa. Karena Allah dan malaikatnya turun. Karena Allah dan malaikatnya mengijabah tiap-tiap doa di padang Arafah. Nah, tanggal 10 harus ngapain? Ron hato, ramyu, lempar jumroh, terus kemudian haknya hadyu, terus kemudian ron to-nya tawaf. Terus kemudian harus ngapain lagi di tanggal 11, 12, 13. Itu butuh ilmu. Makanya sahabat, ayo pantaskan diri untuk kita menyiapkan ilmu-ilmu terbaik kita pas kita mau berangkat haji. Bukan cuma sekedar menjadi Haji Abidin ya, atas biaya dinas, Haji Abidin atas biaya dinas, bukan, tapi benar-benar kita tuh kayak Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini buat teman-teman, kalau merasakan hal yang sama seperti Haji Irham, yang beliau tadi mungkin sempat nyepil kepada kita, sempat ngasih tahu sama kita, mau haji di masa muda tapi kok kayaknya nggak pantas ya, kita tuh kayak masih masih banyak banget nih kita khilafnya, masih banyak banget nih itunya. Terus itu gimana tuh yang kayak gitu-gitu tuh? Teman-teman harus yakin dulu Allah memampukan yang Allah panggil. Kalau memang dengan izin Allah hari ini teman-teman sudah dipanggil Allah, bismillah, itu tanda Allah yakin kita mampu untuk persiapan menjadi tamu-tamunya Allah. Maka yuk teman-teman, persiapkan diri dari sekarang, persiapkan diri kita dari sekarang untuk pantas jadi tamunya Allah. Pelan-pelan, walaupun kita nggak ada manusia sempurna ya Pak Haji. Iya betul. Maksudnya kita tetap masih berproses, kita tetap kayak masih main lah, atau teman-teman mungkin yang muda-muda masih nongkrong, teman-teman yang muda-muda masih suka sesuatu yang mungkin Allah tidak senangi, tapi pelan-pelan nanti digeser. Mudah-mudahan hatinya dicondongkan untuk entertainnya tuh kepada kebaikan, have fun-nya tuh have fun kebaikan, begitu sahabat. Pantaskan diri jadi tamu Allah. Ya Allah, semoga jamaah TikTok ini ya Allah, semoga jamaah YouTube, jamaah Instagram yang hadir pada kesempatan pagi ini, Engkau mudahkan, Engkau berkahi, dan Engkau mampukan beliau semua berangkat haji furoda bintang 5, umrohnya yang terbaik, umroh yang selalu menghadirkan ilmu. Haji pun juga diizinkan olehmu ya Allah untuk memantaskan diri menjadi tamumu ketika haji. Semoga semua teman-teman bisa haji, bisa umroh di waktu terbaik bersama orang-orang terbaik, dibimbing oleh guru-guru terbaik. Sehat selalu ya teman-teman. Barakallah.